Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya akan berbagi resep fruity jelly cheesecake yang penampilannya sangat cantik. Perpaduan dari lembutnya cake dengan cream cheese, ditambah jam dan lapisan jelly yang menutupi dekorasi cake yang full aneka macam buah ini, benar-benar merupakan pilihan dessert yang selain menyegarkan dan nikmat, juga memberi kesan anggun dan menawan. Nah, yuk langsung ke cara buatnya. Pertama-tama buat terlebih dulu cake-nya. Pecahkan telur dan pisahkan putih dan kuning telur di 2 wadah. Untuk pembuatan cake, biasakan menggunakan telur yang suhu ruang. Kemudian, masukkan gula pasir di wadah yang berisikan kuning telur. Aduk-aduk menggunakan whisk sampai gulanya larut. Tambahkan dengan vanilla essence. Aduk lagi. Kemudian tuang masuk minyak dan aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan lagi susu cair yang suhu ruang. Aduk lagi sampai semua tercampur rata. Terakhir, ayak masukkan terigu secara bertahap. Aduk sampai semuanya tercampur rata, membentuk adonan yang kental, lalu sisihkan. Sekarang beralih ke pengocokan putih telur. Masukkan garam ke dalam putih telur, lalu kocok sampai berbuih. Setelah berbuih, tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit, dibagi dalam 3 tahap. Untuk pengocokan putih telur menggunakan hand mixer, gunakan kecepatan tinggi. Hentikan pengocokan ketika adonan putih telur ini mencapai kondisi soft peak, yaitu ketika adonan diangkat akan membentuk jambul seperti tampak di video. Kemudian, masukkan sebagian adonan putih telur ini ke dalam adonan kuning telur tadi. Aduk dengan whisk sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tuang adonan ini ke dalam sisa adonan putih telur dan gunakan spatula, aduk lipat bolak-balik sampai tercampur menyatu. Pengadukan yang tepat akan menghasilkan adonan yang tetap kental setelah tercampur menyatu seperti ini. Sekarang tuang masuk adonan ke dalam loyang yang dilapisi dengan kertas roti, tetapi jangan diolesi margarin atau apapun juga. Sentak-sentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kemudian, siapkan tray yang dialasi dengan serbet atau handuk. Tuang air sampai handuk atau serbetnya basah. Kemudian, letakkan loyang di atas serbet dan panggang dengan suhu 150 derajat dengan api bawah selama kurang lebih 35 menit. Selama pemanggangan, kaca pintu oven akan tampak berembun. Itu adalah hal yang wajar karena adanya penguapan air dari handuk yang basah tersebut. Tujuannya supaya hasil cake lebih lembab dan juga warna bagian pinggiran dan bagian bawah cake terlihat cantik dan tidak berkulit. Setelah 35 menit, nyalakan api atas sekitar 5-10 menit supaya permukaan cake tidak basah. Cek kematangan cake dengan tusuk sate dan jika sudah matang, keluarkan cake dari oven. Hentakkan loyang beberapa kali, baru kemudian keluarkan cake dari cetakannya.
dan simpan sampai dingin. Setelah cake-nya dingin, belah cake secara horizontal menjadi 6 bagian, di mana setiap lembar cake sama tebalnya. Lanjut ke pembuatan lapisan krimnya. Gunakan krim cheese suhu ruang, aduk-aduk dengan spatula sampai lemas, lalu tambahkan dengan gula pasir. Aduk lagi sampai gulanya larut dan menyatu dengan krim cheese. Setelah itu, tambahkan yogurt. Gunakan yogurt plain yang tanpa rasa. Kembali aduk sampai tercampur rata, baru tuang masuk air perasan lemon. Tambahkan juga vanilla essence dan aduk lagi sampai semuanya tercampur. Kemudian di wadah lain, campurkan air panas dengan gelatin dan aduk sampai gelatinnya larut dalam air. Sisihkan larutan air dengan gelatin ini. Sementara itu beralih ke pengocokan whipped cream. Kocok whipped cream dengan menggunakan kecepatan tinggi dari hand mixer sampai setengah mengembang. Lalu, tuang masuk larutan gelatin ini ke dalam wadah cream cheese, aduk sampai tercampur menyatu. Setelah itu, terakhir masukkan kocokan whipped cream, aduk lagi sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, siap pakai untuk melapisi cake. Ambil satu lembar cake, lalu poles dengan polesan cream cheese. Ratakan di seluruh permukaan cake, lalu beri selai blueberry di atasnya. Pilih jam dengan kualitas yang bagus yang menggunakan buah asli. Kemudian, tumpuk dengan lembaran cake yang kedua, lalu poles lagi dengan bahan polesan cream cheese. Setelah itu, beri selai pineapple atau selai nanas di lapisan cream cheese yang kedua ini. Tumpuk lagi dengan lembaran cake yang ketiga, lalu poles dengan polesan cream cheese dan ratakan. Kemudian, beri selai strawberry di atas polesan cream cheese. Ratakan dan tumpuk lagi dengan lembar cake yang keempat. Poles lagi dengan cream cheese, baru kemudian kembali beri lapisan selai pineapple. Kemudian, tumpuk lagi dengan lembaran cake yang kelima. Setelah itu, gunakan lembaran mica untuk melingkari cake seperti dalam video. Beri jarak antara pinggiran cake dengan plastik mica sekitar 1 cm. Isi adonan cream cheese ke kantong segitiga, lalu spuit ke seluruh celah antara pinggiran cake dengan lembaran plastik mica. Beri pula polesan cream cheese di atas lapisan cake dan ratakan. Untuk lapisan jam yang terakhir, beri jam blueberry. Oh ya, pemberian jam di setiap lapisan cukup tipis-tipis saja. Tutup dengan lembaran cake yang terakhir atau lembar cake yang keenam. Kemudian, poles permukaan cake dengan polesan cream cheese dan ratakan. Masukkan ke dalam kulkas selama 1-2 jam. Keluarkan dari kulkas, lepas lembaran plastik mica, kemudian ratakan polesan cream cheese di samping dan di atas cake. Siapkan aneka macam potongan buah-buah dan siap untuk menghias cake. Teman-teman bisa menghias secara bebas dan sesuaikan dengan buah kesukaan masing-masing. Sekedar tips, sebaiknya pilih buah dengan aneka macam warna, supaya hasilnya nanti akan terlihat lebih menarik.
Setelah seluruh permukaan atas dan samping cake tertutup dengan buah-buah, masukkan cake ke dalam kulkas selama 1 jam. Tutupi cake dengan plastik atau penutup lainnya supaya buah-buahnya tetap segar, tidak langsung kena hawa dingin di kulkas. Setelah sejam, masak jeli gula pasir dan air sampai mendidih, kemudian sisihkan sampai uapnya hilang. Pisahkan 1 mangkok kecil lalu masukkan ke kulkas. Keluarkan cake dari kulkas, lalu lingkari cake dengan lembaran plastik mika dan beri celah antara buah-buah di samping cake dengan lembaran mika sekitar 1 cm. Keluarkan pula dari kulkas jeli yang di mangkok kecil tadi, lalu tuang masuk ke pinggiran celah antara cake dengan lembaran mika. Usahakan supaya jeli yang mulai mengental ini mengalir turun ke dasar cake. Jikalau terlalu kental, bisa tambahkan sedikit dengan jeli yang masih panas, aduk-aduk lalu tuang masuk lagi ke celah pinggiran cake. Tuang secara perlahan saja dan beri waktu supaya jeli di bagian dasar cake mengental dan mengeras terlebih dulu, baru kemudian tuang sisa jeli sampai menutupi seluruh permukaan atas cake. Untuk tahap ini diperlukan kesabaran dan ketepatan waktu. Karena kalau cairan jeli terlalu panas, langsung dituang seluruhnya, maka akan merusak tekstur cake. Tetapi juga kalau terlalu lambat, maka jelinya akan keburu mengental. Oh ya, untuk mencegah cairan jeli mengalir keluar dari pinggiran bawah lembaran mika, maka saya ada alasi plastik. Tetapi ternyata tidak ada cairan jeli yang mengalir keluar karena waktu tuang saya yang tepat. Setelah seluruh permukaan atas dan samping cake terlapisi dengan jeli, masukkan kembali cake ke dalam kulkas selama 5 jam atau semalaman. Nah, sekarang cake yang cantik ini siap untuk disantap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Sampai jumpa.